Diang Karingke. Saya dari manajemen 02 dengan NPM 22111001 3443 195. Izinkan saya sedikit mempresentasikan apa yang saya ketahui mengenai ekonomi Islam. Saya sedikit menjelaskan mengenai pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, ghar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Ekonomi Islam juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada keadilan sosial, yang kedua ada kesejahteraan umum, yang ketiga ada stabilitas ekonomi, yang keempat ada pemberdayaan ekonomi. Saya akan sedikit menjelaskan dari beberapa tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan sosial. Keadilan sosial dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi kesejahteraan ekonomi dan sosial di masyarakat. Keadilan sosial ini mencakup penghindaran eksploitasi serta penerapan prinsip distribusi kekayaan yang adil seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Lalu yang kedua ada kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti menciptakan kondisi di mana seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan umum ini meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, sehingga tidak hanya segelintir orang yang merasakan manfaatnya dari kemajuan ekonomi. Lalu, yang keempat ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan tujuan penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan. Ini mencakup penghindaran spekulasi berlebih dan penciptaan sistem yang mendukung investasi jangka panjang. Stabilitas juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Lalu yang keempat ada pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok, terutama yang kurang beruntung, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, akses terhadap modal, dan perusahaan dan peluang usaha. Dengan memperdayakan masyarakat, diharapkan mereka dapat mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu, ekonomi Islam juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, keadilan sosial. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, ada zakat dan infak. Yang keempat, transaksi yang halal. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada keadilan sosial. Keadilan sosial menciptakan distribusi sumber daya yang adil di masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Lalu yang kedua ada larangan riba. Larangan riba menjaga keadilan dalam transaksi dengan menghindari praktik riba, sehingga mencegah eksploitasi dan penciptaan hubungan ekonomi yang saling mendukung. Lalu yang ketiga ada zakat dan infak. Zakat dan infak mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat dan infak untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada transaksi yang halal. Memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika, sehingga membangun kepercayaan dalam sistem ekonomi.
Lalu yang kelima ada tanggung jawab sosial. Mengharuskan individu dan perusahaan berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, menciptakan komunitas. Lalu yang kelima ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial mengharuskan individu dan perusahaan berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, menciptakan komunitas yang sejahtera dan berkelanjutan. Lalu kita lanjut. Lalu sumber ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran, adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui halihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkan menjual beli. Lalu yang kedua ada As-Sunnah, adalah sumber kedua dalam perundangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah, aturan perekonomian syariah, di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Mungkin segitu saja presentasi yang saya ketahui dari ekonomi Islam. Mungkin jikalau ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.